بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابته الميامين. وبعد. Ustaz Akbar Saleh yang saya muliakan, al-asatidzah al-muhtaramun, teman-teman seperjuangan dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam tabligh, serta ananda semuanya, at-tullab wa talibat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kita pertama-tama tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada umur sampai bulan Rajab ini. Insyaallah sampai Sya'ban. Insyaallah Allah yuballighuna. Allah sampaikan kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Seluruh hidangan spiritual telah disediakan dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan sudah ada. Tinggal dibuka di Mafatih Al-Jinan dan kitab-kitab doa yang lain. Ya. Kita memiliki Sahifah Sajjadiyah yang disebut Zabur Ali Muhammad. Satu hidangan yang bikin gembira sekali para ahli sair was suluk, kaum urafa, para wali-wali Allah, para hamba-hamba Allah, hamba Allah yang mau berdekatan sama Allah, yang mau berasyik ma'syuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari-cari mana kata-kata yang bagus. Karena mereka menyusun sendiri, bisa, tapi mereka mau ambil dari orang suci, dari Nabi dan keluarga Nabi. Ya. Mereka dapati pertama tentu dari Al-Quran. Ada beberapa doa yang bagus-bagus yang diambil dari para Nabi alaihimussalam. Ya, ad'iyah, doa bagaimana mereka mengekspresikan ungkapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontoh. Kemudian kita banyak juga mencontoh dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ya. Nah, mereka ambil. Nah, kemudian lebih khusus lagi dari Nabi kita dan keluarganya. Bagaimana Nabi menempuh malam-malamnya, dan bagaimana Nabi kita, junjungan kita, mengajarkan pada keluarganya. Ya, nah kita dapati akhirnya hidangan tersebut, doa-doa tersebut, munajat-munajat tersebut ada di dalam Sahifah Sajjadiyah. Indah sekali. Nah, tinggal kita luangkan waktu. Memang setan selalu mencegah agar jangan kita lakukan, karena orang doa itu penting sekali. Doa penting sekali. Di forum ini, majelis ini telah beberapa kali kita uraikan bahwa Allah sampai menyebutkan secara khusus, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Sampai 7 kali Allah menyebut aku sampai 7 kali. Jika hamba-hambaku bertanya padamu, wahai nabiku, sesungguhnya aku dekat. Aku akan menjawab, merespon, aku akan datang. Pada siapa ya Allah? Pada hamba yang doa serius,
yang munajat serius. Da'ani. Karena itu di akhir ayat ini Allah perintahkan falyastajibuli. Ya. Jawablah Allah, respon Allah, datang pada Allah. Allah punya keinginan-keinginan. Ya, falyastajibuli wal yu'minu bi. Tingkatkan terus keimanan kalian sampai akhir nafas kalian. Nah, dengan begitu hamba-hamba seperti ini yang akan mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad salawat. Ananda semuanya yang saya cintai dan sering saya doakan, dan saya juga percaya Ananda semuanya tulab wa talibat mendoakan para asatidzah, guru-guru termasuk saya, ya, mohon doa. Kalian punya hati masih bagus. Kalian punya hati masih tidak ada dosa atau sedikit dosa, itu masih sedikit, masih bagus kalian. Nah, kalian ibarat tanah subur yang dilemparkan bibit, ya, dilemparkan biji-bijian akan cepat tumbuh. Seperti itulah kalian rawat. Nah, tempatnya kapan? Ini yang paling tepat, Rajab, Sya'ban, wa Ramadan. 3 bulan seperti ini. Nah, jadi begitu Ananda. Ini Sahifah Sajjadiyah, siapa saja sastrawan, baik dari Sunni maupun apalagi dari yang pengikut Ahlul Bait, yang memahami bahasa Arab dengan baik, pasti akan mengagumi doa-doa yang terdapat dalam Sahifah Sajjadiyah. Ilahi, man dzalladzi dzaqa halawata mahabbatika farama minka badala. وَمَنْ ذَا أَنِسَ بِقُرْبِكَ فَابْتَغَى عَنْكَ حِوَلًا. Gambaran seorang hamba, Imam Sajjad alaihi salam, imam kita, imam keempat, ya, Imam Sajjad yang menyaksikan peristiwa Karbala, yang menyaksikan ayahnya dibantai, yang menyaksikan keluarganya dibunuh, dan para pencintanya dibunuh. Imam Sajjad alaihi salam yang ketika itu sudah berumur, kalau saya tidak salah 23 atau 24 di Karbala, dan sudah punya anak, Imam Bagir alaihissalam, ya, masih kecil, mungkin 3-4 tahun, balita. Imam Sajjad dikenal, ya, sampai dijuluki Zainul Abidin, ya, hiasan para hamba-hamba Allah. Di tengah-tengah begitu banyaknya hamba hawa nafsu, di tengah begitu banyaknya hamba-hamba syaitan, hamba dunia, ya toh, yang bertekuk lutut pada keinginan-keinginan selain Allah, selain Rasulullah, ada hamba-hamba yang betul-betul memperhatikan keinginan Allah, keinginan Rasulullah. Dia betul-betul menjadi hamba Allah. Dia berlindung pada Allah, dan pimpinannya adalah Sayyidus Sajidin, Zainul Abidin, Al-Imam Sajjad pimpinannya. Karena itu para saudara-saudara kita mengenal ini lewat tarekat, lewat kelompok tasawuf yang mengutip Imam Zainal Abidin. Kalau saya tidak salah di forum ini juga pernah ada tokoh NU, ya, Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, yang merasa terlambat mengenal Sahifah Sajjadiyah. Terlambat, dan kita nih itu isinya banyak tuh Sahifah Sajjadiyah. Ada yang utuh, ada yang syarahnya, ada yang dikutip. Masya Allah. Nah, rugilah kita kalau tidak berasyik ma'syuk dengan Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan-bacaan yang telah disiapkan oleh imam keempat kita, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib As-Sajjad Zainul Abidin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi Ananda, Indonesia fi amassil hajah
suka disebutkan darurat ini, darurat itu. Indonesia darurat banyak hal, ya. Wah, kekurangan ini, peristiwa itu. Wah, ini mengancam. Hingga orang bikin ini sudah darurat untuk ditangani secepatnya. Mereka lupa bahwa perlu ada putra-putri bangsa yang tampil betul-betul berpikir secara siang malam. Ya, karena tarik-menarik. Setan tak pernah diam. Mereka terus-menerus menarik Indonesia ilal jahim. Ingin menarik kita Indonesia ila jahannam bersama dia. Nabi Muhammad juga menarik kita. Ahlul Bait narik kita. Para ulama, salihin, maraja' kita. Ya, menarik kita, mengingatkan kita. Fadzakir, innama anta mudzakir. Fadzakir, in nafa'atiz dzikra. Ingatkan, diingatkan bahwa ini hidup adalah perang abadi antara hak dan batil. Bahwa hidup ini adalah tarik-menarik antara tangan orang-orang saleh yang ingin memasukkan kita ke dalam surga dan tangan makhluk-makhluk jahat yang ingin kita bersama dia di neraka. Nah, karena itu kita mesti pegangan betul-betul. Ini sudah darurat untuk dibentuknya penyelamatan putra-putri bangsa kita. Karena diracun tiap hari. Saya tidak bosan-bosannya di berbagai tempat mengingatkan bahwa begitu banyaknya racun di negeri kita. Betapa banyaknya ya hal-hal yang destruktif, yang merusak, bahkan mencelakakan, bahkan bisa mengantarkan ke neraka. Seperti dibiarkan begitu saja, orang kurang peduli. Ya toh? Yang selalu diingat ekonomi, ekonomi. Coba baca buku, baca majalah, baca medsos. Selalu kemajuan sebuah bangsa dihubungkan dengan ekonomi, 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 ekonomi. Apa kalau sudah nanti kita pendapatan per kapita kita, misalnya negara maju, ada yang pendapatan per kapitanya sudah ada yang 20.000, ya, ada yang 30.000, ada yang 50.000, ya, seperti New Zealand, Australia, Singapura. Kita masih berkisar mungkin 4.000 apa berapa, saya lupa. Kalau 1.000 aja kan 15 juta, dapat uang setahun 60 juta kira-kira. Itu kalau gajinya 5 juta sebulan, setahun baru 60 juta. Seperti UMR, upah minimum regional itu cuman 4 juta, 5 juta. Negara maju ada yang setiap warga negaranya sudah sampai 100 juta, 200 juta. Orang hanya berbicara tentang ekonomi, bukan tidak penting ekonomi. Islam memperhatikan masalah orang harus berusaha, orang harus bekerja, orang harus mencari rezeki yang halal, orang tidak boleh minta-minta. Ya, seorang muslim, al-muslimul qawi ahab ilallah minal muslim ad-dha'if. Itu sudah kita dengar dari kecil, bahwa muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada yang lemah. Lemah apa ya Allah? Lemah apa ya Rasulullah? Lemah pertama fil ma'rifah, fil aqidah, fil tauhid. Dalam ma'rifatnya pada Allah lemah. Ini yang pertama, karena akan bawa dampak. Ada efek domino. Kalau sudah lemah ma'rifatnya, kurang kenal Allah, Allah hanya sayup-sayup terdengar, maka dia akan punya kelemahan-kelemahan banyak dalam hidupnya. Maka diperhatikan, waliyahdharil ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Allah ingatkan, Rasulullah ingatkan, jangan sampai generasi di belakang kita lemah-lemah, lemah akidahnya, lemah badannya, tidak sehat, lemah ekonomi, lemah budaya, dan lain-lain. Lemah. Tapi dimulai dengan akidah. Dan itu seluruh para nabi mengingatkan kita untuk memperkuat
tauhid kita, memperkuat ma'rifat kita tentang Allah, Rasulullah, Ahlul Bait, tempat kembali negeri sana, ma'ad, kenali dengan baik. Nah, kalau itu kita sudah pegang, apalagi di umur-umur seperti kalian ini, ya, belasan atau 20 lebih sedikit, atau masih belasan, 11, 14, 17, 19, atau 20 lebih sedikit, ma'rifat kalian sudah kuat, maka kalian akan menjadi makhluk yang mandiri. Mandiri bukan definisi orang-orang kebanyakan. Mandiri maksudnya ekonomi. Kerja nak, sekolah yang baik, kuliah yang bagus, nanti masa depanmu bagus, kau bisa mandiri. Mandiri maksudnya fulus. Bisa biayai istri, biasa biayai anak. Berapa banyak rumah tangga yang gajinya sudah bagus, tapi hari-harinya adalah stres, hari-harinya adalah depresi, hari-harinya adalah sumpek, ya, tidak tenang, karena jauh daripada majelis zikir seperti yang kalian baca barusan. Ananda semua, at-tullab wa talibat, yang dihadiri oleh para guru-guru kita semuanya, asatidzah kita, Masya Allah, doa Kumail, doa Imam Zaman, kemudian terakhir Masya Allah, itu semua adalah isi. Kita mesti bersabar sama orang yang berdoa. Allah tadi pesan agar kita kalau doa betul-betul serius. Sudah disiapkan sama Rasulullah, sudah disiapkan oleh Ahlul Bait. Bahkan dalam ayat yang lain Allah ingatkan lagi, wasbir, kabarkan diri kamu. Jangan sampai kita berpisah dengan majelis doa. Mau sendiri boleh, apalagi majelis beberapa orang. Wasbir nafsaka. Bersama siapa ya Allah? Hamba mesti sabarkan diri hamba. Ma'alladzina yad'una rabbahum. Bersama hamba-hambaku yang senantiasa berdoa padaku. Doa jadi menempati posisi yang sangat penting. Orang suka ya doa melulu, doa sangat penting. Kalau orang tahu falsafahnya doa, dia akan doa sering-sering. Kalau orang tahu betapa tinggi nilainya doa, dia akan menyempatkan waktu-waktu yang bagus, bukan waktu-waktu di saat lemah, waktu segar, bugar, dia berdoa pada Allah, walaupun hanya 5 menit, 10 menit. Apalagi kalian tadi, Masya Allah, 1 jam lebih. Masya Allah. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Allah perintah kita untuk sabar bersama duduk di majelis yang di situ ada hamba-hamba yang berdoa. Yad'un pakai fi'il mudhari'. Rabbahum, minta pada Allah, berdoa pada Allah, merengek pada Allah, mohon pada Allah. Ini akan melahirkan generasi kuat. Bukan seperti Jepang, udah kuat ekonomi, angka bunuh diri paling tinggi di dunia. Jepang. Ya, dan banyak lagi yang lain. Dikit-dikit persoalan, minum racun. Ada persoalan dikit, ditinggal ini, tinggal itu. Tumbang, jatuh, stres. Inilah walhasil karena jauh dari doa, jauh dari Allah. Tidak punya ma'rifat tentang masalah ini. Yad'una rabbahum. Ada memang hamba-hamba khusus yang selalu berdoa pada Allah. Ada waktu-waktu khususnya. Pagi dia punya waktu khusus. Siang, nanti menjelang masuk maghrib, ada doa khusus. Tengah malam, doa khusus. Mereka sediakan waktu. Yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Baik waktu pagi dan petang, siang dan malam. Yuriduna wajhah. Karena apa? Mereka merengek apa? Mereka hanya ingin wajah Allah, ridha Allah. Orang dikatakan sukses, lalu udah dapat ridha Allah. Ridha Allah yang paling penting. Naam. Yuriduna wajhah. Wala ta'adu aynaka anhum. Mata kalian, perhatian kalian, jangan pernah sekali-kali berpaling dari mereka. Ini penting. Jangan berpaling, jangan tinggalkan majelis mereka, jangan tinggalkan forum mereka.
kalimat mereka di sini bisa betul-betul majelis, dan yang terutama adalah mereka itu adalah Nabi dan Ahlul Bait. Nabi dan Ahlul Bait. Kalau menurut bahasanya Pak Jalal, ya, sebagai pakar komunikasi paling terkenal di Indonesia, Ahlul Bait ini bukan hanya memiliki kekhusyuan hati, kekhusyuan kecerdasan pikiran, dan kekhusyuan hati, tapi di saat yang sama adalah hamba-hamba Allah yang paling bisa mencari kata paling tepat untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan tinggalkan ada'iyah, doa-doa bulan Sya'ban yang ada ini. Ya, ya man yamliku hawaijas sa'ilin wa ya'lamu dhamiras samitin likulli mas'alatin minka sam'un hadir wa jawabun atid. Allahumma wa mawa'iduka as-sadiqah wa ayadika al-fadilah wa rahmatuka al-wasi'ah as'aluka. Minta sama Allah. Seluruh hajat manusia yang punya hajat hanya ada di tangan Allah. Seluruh orang yang punya suara hati yang tahu hanya Allah. Janji Allah pasti benar. Rahmat Allah lah yang paling diharapkan, paling luas. Ya, karunia Allah pasti bisa dicurahkan. Hamba mohon ya Allah. Mohon apa yang pertama? Antusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat. Itu yang pertama. Ini diajarkan oleh Imam Sajjad dalam doa apa yang mesti dibaca tiap hari. Ini udah tanggal berapa nih? Rajab sisa seminggu. Usbu' ma baqiya min Rajab usbu'. Hanya 1 minggu saja. Tingkatkan terus, ya. Apa yang pertama diminta dalam doa yang barusan saya baca? Wa as'aluka an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat pada Muhammad wa ali Muhammad, biar apa yang kita ingin mohonkan terbuka. Karena yang maju dulu adalah salawat kita pada Nabi dan keluarga Nabi. Wa antaqdiya hawaiji. Hamba mohon engkau berkenan untuk menerima berbagai hajat-hajat hamba. Hajat menyangkut fisik yang sakit melulu, hajat menyangkut pikiran barangkali yang terganggu sehingga kurang konsentrasi belajar, hajat yang menyangkut hati barangkali kalau doa 1 jam khusyuknya cuma 10 menit, 50 menit hati kelilingan, itu masalah besar. Tidak punya hati yang khusyuk, tidak punya pikiran yang fokus, ini masalah besar. Karena itu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pada akhirnya kalian dapat ijazah di sini, alhamdulillah. Kalau kalian dapat ijazah, baik yang madrasah ulia maupun yang ma'had ali, kalian dapat ijazah, alhamdulillah. Tapi kami para guru mengharapkan yang pertama, ijazah dari Allah, ijazah dari Rasulullah. Kita adalah prajurit-prajurit Rasulullah. Kita adalah prajurit-prajurit Imam Ali yang lahir bulan Rajab. Kita adalah prajurit-prajurit Imam Hussein, Sayyidus Syuhada. Kita adalah prajurit-prajurit Imam Mahdi yang akan datang menegakkan keadilan. Ini orang akan lihat. Kita hidup terakhir, saya ingin ingatkan bahwa kita hidup di negeri yang tidak baik-baik saja. Banyak problem. Depan mata, tidak jauh, ada laut dipagari oleh orang yang udah merasa kaya luar biasa. Semua bisa dibeli. Lurah, gampang, bayar saja, kasih mobil mewah. Kepala desa, gampang, bayar saja. Preman-preman, bayar saja. Merasa fulus sudah banyak. An ra'ahu istaghna. Merasa nggak butuh lagi dengan yang lain. Seperti yang Allah gambarkan dalam kitab suci Al-Quran. Innal insana layatgha. Mau jadi taghiyah dia. Dan bukan makin banyak di Indonesia. Taghi. Ya, para tughat. Orang-orang yang sombong. Yang merusak alam, merusak lingkungan.
ingin meningkatkan kantongnya, uangnya, ya, dia lakukan apa saja, kuasai ini, kuasai itu, monopoli ini, monopoli itu. Jiwa yang hegemonik, satu jiwa yang mau menjajah. Nah, ini tidak gampang bagi putra-putri bangsa kita untuk melawan mereka. Karena itu diperlukan spiritual yang tinggi. Lihat sekarang anak-anak Gaza, rumah hancur, keluarga berapa sudah meninggal dunia, tapi teriak alhamdulillah, somidin, sabitin, sabirin. Kenapa? Karena rohaninya bagus. Itu rahasianya. Dari mana mereka dapat itu? Barangkali dugaan saya, karena udah mulai berdekatan dengan para pencinta Ahlul Bait. Gaza adalah saudara-saudara kita dari Ahlus Sunnah. Orang-orang soleh dikenal. Banyak yang hafal Al-Quran. Murid-muridnya Syekh Ahmad Yasin rahmatullah alaih, yang melahirkan pejuang-pejuang besar seperti Dr. Ismail Hania, Ustadz Yahya Sinwar, dan yang lain-lain. Masya Allah, lihat sekarang. Pulang, menemukan di balik reruntuhan tembok, tengkorak kepala kakaknya, tengkorak kepala keluarganya, nangis sedikit, ya, kuburkan, ya, tentu dengan doa-doa. Habis itu ditanya wartawan bagaimana? Alhamdulillah, tetap tabah, tetap bersama mukawamah, tetap bersama mukawamah. Ini karunia besar. Negara hancur, masyarakat hancur, infrastruktur hancur, rumah hancur, keluarga beberapa meninggal dunia syahid, tapi tetap bersama mukawamah. Allahu Akbar. Salawat. Jadi begitu Ananda. Kita sudah disiapkan untuk menjadi putra-putri Islam yang tangguh. Sudah disiapkan oleh Nabi dan keluarga Nabi. Sudah disiapkan. Tinggal mau nggak datang. Gali. Kata per kata pahami. Jangan sampai baca, kita tidak paham. Kata per kata dipahami. Itu tidak susah, ya, gampang. Ada kamus, bisa lihat di handphone, gampang cari itu, tinggal cari sedikit. Dan tentu sebagiannya kalian sudah pahami, Ananda sudah baca, alhamdulillah, ya. Indonesia memerlukan bukan sarjana yang gampang terpengaruh. Indonesia tidak memerlukan putra-putrinya yang gampang korupsi. Indonesia tidak memerlukan putra-putrinya yang mau cepat kaya mencuri di kantor, di institusinya, atau di kantornya. Indonesia tidak memerlukan putra-putri yang bukan malah memberikan kontribusi, malah ngambil dari APBN dengan cara ilegal, tidak halal. Indonesia memerlukan putra-putri yang bisa memberikan kontribusi positif, baik ilmu, contoh kebaikan, materi kalau perlu, kalau ada, seperti itu, ya. Nah, itulah yang akan kita gunakan. Pertama, jika ada masalah di negeri kita, maka kelompok pencinta bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan inilah yang tampil ke depan, yang memastikan bahwa mereka harus kalah. Bukan sekedar diskusi dan mereka makin besar. Indonesia memerlukan putra-putrinya yang rohaninya kuat, yang mengejar yang merusak bangsa ini. Dan pastikan mereka harus kalah dan masuk penjara. Bukan putra-putri yang sekedar mengeluh, ada problem ini, problem itu, sedikit bicara, sementara para perusak bangsa ini makin besar, ototnya makin kuat, hartanya makin banyak, kelompoknya makin kuat, negara makin hancur, cita-cita kemerdekaan makin jauh. Indonesia tidak butuh pada putra-putri seperti itu. Dan alhamdulillah, hasil pengalaman mengajar puluhan tahun di kota maupun di desa, ya, di kampus maupun di kampung, saya melihat bahwa Indonesia punya modal besar. Masyarakatnya alhamdulillah mengucapkan alhamdulillah paling sering di negeri kita. Bersama segala problemnya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak kalah sama Gaza sebenarnya dalam mengucapkan alhamdulillah.
Indonesia cukup banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kurang ini, kurang itu. Alhamdulillah. Ini modal besar. Tinggal ditingkatkan. Kalian harus ngajar. Cita-cita kalian jangan berhenti di sini. Jangan berhenti dia hanya punya ijazah. Jangan berhenti hanya untuk cari uang. Kalian harus ngajar. Di tetangga-tetangga kalian, karib kerabat, sanak famili, handai taulan. Ngajar kalian. Tebarkan mutiara-mutiara Ahlul Bait. Ya, seperti itu. Nah, Indonesia memerlukan putra-putrinya yang berani-berani, yang somidin, yang sabitin, yang tabah, yang kokoh, yang kuat, yang sabar dalam menegakkan nilai-nilai yang diridhoi Allah, diridhoi oleh Rasulullah. Adil beradab, makin memperkokoh persatuan, ya, hikmah bijaksana, sehingga di sanalah insya Allah satu hari fajar menyingsing dan Indonesia betul-betul berada dalam satu suasana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari 1-2 menit yang tidak sakit dimohon berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Prajurit-prajurit Rasulullah berjanji pada Rasulullah pada malam ini. Mari sama-sama. Ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Masya Allah, salatullah, salamullah, salatullah ala taha rasulillah, salatullah ala Yasin tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahli al-bait ya Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah tiba di Madinah ya untuk membangun masyarakat yang baru bersama beberapa pengikut beliau dari Mekah, disambut seperti ini berdiri. Ya, mari kita bergabung bersama orang Madinah. Tala al-badru sama-sama. Tala علينا من ثنيات وجب الشكر ما دعا Masya Allah. Terakhir kita salam pada Abu Abdullah. Allah senang, Allah senang, Rasulullah senang, Imam Ali senang, Az-Zahra senang, Imam Hasan senang, A'immah kita senang. Kita ziarah kepada Abi Abdullah Al-Husain. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lail wa an-nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahd minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب sekali lagi assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. Terakhir kita baca doa untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, aba'na wa ummahatna, ya, ayah bunda kita yang telah wafat, ajdadna wa jaddatna, kakek nenek kita, guru-guru kita, dan keluarga kita yang lain, dan terutama syuhada dari Indonesia dan syuhada Palestina, insyaallah. Kepada arwah mereka kita hadiahkan Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين والعفو منكم. Silakan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.